Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, saya punya pertanyaan, siapa dari Anda yang tidak ingin punya anak? Pasti semua wanita, terutama yang baru saja menikah gitu ya, pasti ingin punya buah hati. Tapi pertanyaannya, kita harus tahu nih dari A sampai Z-nya tentang proses atau periode kehamilan, gimana supaya tetap sehat, dan kita harus tahu tanda-tanda bahaya apa saja yang mengintai kira-kira bisa terjadi selama periode kehamilan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tanda bahaya kehamilan. Nah, kalau ngomongin tentang hamil gitu ya, tidak hanya sehat secara fisiologis atau medis gitu ya, tapi juga harus sehat secara psikologis atau mental. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih cara menjaga kesehatan mental selama hamil. Kita lihat yang pertama, olah napas. Nah, ini menjadi sangat penting gitu ya, apalagi kalau kita ngomongin olah napas ini seperti meditasi gitu. Nah, meditasi ini kan menjadi sangat penting tidak hanya untuk wanita hamil, sebenarnya sebelumnya juga kita sering mendengar kalau kita lagi menghadapi ujian, masalah gitu ya yang sangat mungkin membebani hidup kita disarankan untuk take a deep breath gitu ya. Ambil napas dulu, olah napas yang dalam gitu ya. Sama halnya dengan hamil, apalagi untuk yang kehamilan pertama ketika mungkin emosinya ini agak nggak stabil gitu ya. Coba Anda mengolah napas Anda dengan baik, inhale, exhale-nya itu dijaga ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Good food, good mood. Nah, ini juga penting. Ternyata apa yang kita makan itu bisa berpengaruh atau memengaruhi sifat kita, mood kita juga gitu kan. Ada istilah mengatakan you are what you eat gitu ya. Jadi kalau Anda lagi hamil gitu ya, ingin mendapatkan mood yang baik, coba deh Anda makan makanan yang kayaknya memang Anda jadi favorit Anda gitu ya. Tapi kalau bisa makanan yang sehat karena Anda lagi hamil gitu ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Musik yang tenang. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk semua orang termasuk juga ibu hamil gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi stres gitu ya, lagi hamil, kita takut, nanti bisa nggak ya ngerawat bayi ini segala macam gitu. Coba deh Anda mulai mendengarkan musik yang menenangkan Anda, mulai dari ya musik-musik yang tenang, yang easy listening, jangan sampai musik-musik yang upbeat banget gitu ya, malah nanti nggak jadi tenang gitu ya. Kita lihat yang keempat, senam hamil. Ini juga penting. Salah satunya adalah untuk kemudian Anda berpikir, apalagi untuk yang pertama kali hamil gitu ya, nanti hamilnya ngelahirinya ini mau normal atau sesar gitu. Nah, senam hamil ini bisa membantu Anda untuk lebih rileks dan membantu Anda persalinan nanti supaya lebih lancar. Yang kelima, yang terakhir, cek ke dokter. Nah, ini juga menjadi sangat penting. Jangan lupa untuk sering atau rutin cek ke dokter. Kalau Anda mengalami hal apapun, coba ada sekecil apapun hal, Anda harus tetap konsultasi ke dokter. Oke, itu dia tadi 5 hal cara menjaga kesehatan mental selama hamil, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana sih caranya supaya kita tetap sehat mental selama hamil gitu ya. Karena kalau ngomongin hamil, ini banyak sekali challenge-nya. Tidak hanya dari sisi fisiologis atau sisi fisik atau sisi medisnya, tapi juga kita harus ngomongin sisi psikologis atau mentalnya. Apalagi untuk mereka yang first time banget untuk menjadi seorang ibu hamil. Nah, gimana caranya menjaga kesehatan mental selama hamil? Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Irma Gustiana A, MPSI psikolog dari Klinik Ruang Tumbuh yang akrab disapa Mbak Ayang gitu ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Ayang, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Raga, selamat pagi juga teman-teman semuanya. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Oke Mbak, hari ini kita akan membahas gitu ya, salah satu yang mungkin menjadi challenge kalau mungkin selama ini orang hamil atau ibu hamil itu hanya berfokus pada kesehatan fisiknya, medisnya, fisiologisnya gitu ya, karena ngomongin persalinan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu hal yang mungkin agak dilupakan ketika kita ngomongin kesehatan mental ibu hamil, karena ini juga ternyata sangat penting sekali gitu ya, apalagi kalau ngomongin ibu hamil, apalagi nanti ketika persalinan gitu ya, ketika stres, ini bisa berpengaruh besar gitu kan pada keselamatan si ibu dan juga si calon bayi gitu ya. Kita lihat yang pertama, caranya adalah dengan mengolah napas. Nah, sebenarnya pentingnya apa sih mengolah napas untuk kesehatan mental si ibu hamil ini, Mbak Ayang?
Ya, penting banget Mas Raden ya. Apalagi kita tahu kalau ibu hamil kan pasti beban secara psikologisnya kan juga besar ya. Mhm, Jadi memang yang paling praktis itu adalah breathing gitu mhm, ya. In deep breathing, tarik nafas, buang nafas. Biasanya 4 kali set saja. Itu sebetulnya sudah cukup membuat seorang ibu merasa tenang. Karena mhm. memang akan menurunkan yang namanya hormon kortisol atau hormon stresnya. Jadi ketika ibu sedang dalam keadaan yang mungkin sedikit cemas ya karena memikirkan atau misalnya ada hal-hal yang nggak nyaman, lakukan saja in deep breathing. Ini bisa membuat ibu merasa lebih lega dan kembali ke fase tenangnya dia. Gitu Mas Oke. Raden. Merasa lebih lega gitu ya Mbak Ayang ya. Nah Mbak Betul. Ayang ini kalau ngomong-ngomongin tentang ibu hamil gitu ya, kan kita lagi ngomongin cara menjaga kesehatan mental juga nih secara umum gitu. Berarti mengolah napas kan gunanya untuk lebih menenangkan kita gitu ya, supaya tidak terlalu stres, tidak terlalu cemas gitu. Nah kalau konteksnya sekarang kan banyak nih, ini masih masa pandemi gitu ya Mbak ya, dan ada ibu hamil itu pasti apalagi untuk yang first timer banget, pasti mereka Ya, kayak was-was juga nggak sih Mbak? Maksudnya kayak, aduh aku betul. hamil di masa pandemi nanti kondisi aku gimana ya, kondisi calon bayi aku gimana, dengan berbagai macam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu sebenarnya juga ini bisa berpengaruh ke kesehatan mental si ibu hamil ini nggak sih Mbak? Betul. Itu makanya kenapa seorang ibu perlu untuk mengedukasi dirinya gitu. Mhm. Jadi nggak cuma ibunya aja, tapi ayahnya juga gitu. Jadi calon ayah ini bersama-sama dengan calon ibu mengedukasi diri, riset dulu ya untuk mengurangi kecemasan. Karena kan biasanya kalau cemas itu terjadi ketika kita nggak punya informasi yang akurat nih, Betul. informasi yang tepat. Jadi memang kita riset dulu, misalnya rumah sakitnya di mana, bagaimana prokesnya. Nah itu sedikit mengurangi ketegangan. Lalu juga bisa bicara dengan profesional ya, dengan dokternya, kemudian mungkin juga ke ahli kesehatan mental, ini juga cukup bisa membantu. Jadi Hmm. memang terjadi peningkatan kecemasan di masa pandemi ini, dan kalau misalnya nggak diatasi nih ya Mas Raden, bisa mengakibatkan baby blues atau postpartum depression gitu pasca Oh. melahirkan. Jadi memang antisipasinya dilakukan sejak memang janin itu ada gitu. Hmm. Jadi 9 bulan sebelum kelahiran itu memang orang tua perlu untuk mengedukasi dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu dia ya, apalagi masa pandemi stresornya lebih banyak gitu ya, apalagi untuk yang baru Betul. pertama kali, ketakutan itu pasti, ya tidak hanya yang pertama Ya, kali, yang kedua, ketiga pun karena nggak pernah ngalamin betul. masa pandemi pasti akan ini, Ya. khawatir gitu ya, cemas, stres. Nah salah satunya bisa diatasi dengan tadi kita bahas mengolah napas gitu ya, dengan baik supaya Mhm. tepat, lebih tenang gitu ya. Lanjut yang kedua nih Mbak Ayang, good food, good mood. Nah ternyata ada dampakkah ketika kita ngomongin makan sesuatu yang kita sukai dengan mood kita Mbak? Pasti banget gitu. Mhm. Tadi seperti Mas Raden bilang kan, apa yang kita makan itu sebetulnya membentuk identitasnya kita ya. Jadi kalau kita makannya sehat ya sudah pasti biasanya juga auranya cerah ya, terus kemudian badannya juga fit. Nah, sama halnya dengan kebutuhan ibu hamil. Jadi nanti apa yang dikonsumsi, proteinnya seimbang, gizinya seimbang, dan yang paling utama juga sebetulnya harus banyak konsumsi air putih gitu ya, karena dehidrasi ini juga bisa mengganggu mood seorang ibu yang sedang hamil gitu. Jadi pastikan memang konsumsi makanan yang seimbang, yang sehat setelah konsultasi dengan dokternya, dan kemudian pastikan asupan air ini juga bisa baik gitu ya, tercukupi selama kehamilan untuk mencegah yang namanya mood disorder. Begitu. Oke, jadi kalau sekarang masa pandemi gitu ya, tendensinya orang karena nggak bisa kemana-mana, aduh pesen makanan aja lewat ojek Nah, benar online. online. Nah kalau bisa ini pesen yang baik-baik, Sehat-sehat. yang sehat-sehat ya. Betul. Banyak kok sekarang ya aku tahu memang home industry gitu ya yang memang menyediakan makanan sehat. Oke, jadi jangan excuse, aduh aku pingin yang ini, janganlah kemudian malah makan yang junk food ya Mbak, yang malah bisa Iya, berbahaya gitu ya, betul. bahaya untuk ibunya, bahaya untuk janinnya, dan bahaya untuk Ya, moodnya, untuk betul. feel-nya gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, musik yang tenang. Nah seberapa besar sih Mbak sebenarnya kalau kita ngomongin musik yang tenang, kan selera musik orang beda-beda nih gitu ya. Dan Mhm. kalau bisa sih jangan sampai terbawa suasana gitu. Jangan Mhm. kemudian musik yang tenang, ngedengerin musik itu ternyata asik untuk orang hamil, ternyata yang didengerin musik-musik yang sedih, malah nanti jadi malah Iya, tambah sedih gitu. Nah, seberapa besar dampak musik pada ibu hamil, dan jenis-jenis musik seperti apa sebenarnya yang kayaknya ya ini bisa slowing down, mhm. calming down gitu.
Sebetulnya musik-musik yang teratur ya, Hmm. kita sendiri sebetulnya seorang ibu pasti juga bisa merasakan gitu ya, sense-nya. Jadi ini Hmm. memang menenangkan atau tidak. Ditambah dengan tadi, olah nafas tadi. Jadi Hmm. sambil mendengarkan, terus kemudian kita coba untuk breathing, bisa juga musik instrumental yang tanpa lirik ya, sehingga yang kita dengarkan itu fokusnya ada pada alunan melodinya Hmm. gitu. Dan kemudian tadi benar kata Mas Raden, jangan sampai dengerin lagu-lagu yang depresif gitu ya. Jadi bukannya jadi membuat moodnya jadi happy, tapi justru jadi sedih. Sama halnya dengan tontonan-tontonan nih, Ya. Mas Raden gitu ya. Jadi banyak banget yang memang nonton-nonton misalnya drama Korea gitu ya, dengan genre yang sedih banget, bukan membuat moodnya bagus, justru bikin jadi depresif. Jadi pilihlah yang memang bisa membangkitkan rasa bahagianya gitu. Jadi selama kehamilan itu menjadi hal yang penting. Oke, ini tadi Mbak Ayang menyebut tentang tontonan. Nah, ini menarik juga nih, karena sekarang kan zamannya sudah mulai switch ya, converting ke seperti YouTube gitu ya, situs berbagi video gitu. Nah, penting ada manfaatnya nggak kemudian ketika kita ngomongin tontonan yang menghibur gitu, katakanlah seperti komedi-komedi gitu, yang lucu-lucu lah gitu, yang ya terjadi dalam keseharian hidup kita yang bisa bikin kita ketawa itu khususnya untuk ibu hamil ini ada efeknya, Mbak? Ya, jadi intinya gini, kita ini kan yang paling bisa mengontrol ya. Selama hamil kita bisa kontrol apa yang kita ingin makan, apa yang kita ingin dengarkan, apa yang ingin kita lihat. Karena balik lagi semua itu pasti akan memberikan kontribusi kepada kehidupan janin kita, gitu ya, di dalam kandungan dan pasca kelahiran. Nah, makanya kenapa penting sekali kita memilih dan memilah nih, Mas Raden, apa sebetulnya yang bisa membuat kita jauh lebih happy. Kalau misalnya mau nonton misalnya stand up komedi, kemudian mau dengerin podcast yang memberikan semangat, ya ini sebetulnya sangat-sangat membantu kita sekali gitu. Sehingga wawasan kita juga bertambah, kemudian hormon kebahagiaannya juga meningkat. Dan pasti ini ada efek yang sangat baik buat pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, begitu. itu dia yang penting ya. Jangan nonton yang sedih-sedih, jangan nonton yang tragis-tragis, nonton yang baik-baik. Karena secara tidak langsung ini akan masuk ke alam bawah sadar kita. Ini akan membuat kita sedih atau bahagia gitu ya Mbak Ayang ya. Oke, sangat luar biasa. Kita lanjut yang keempat, senam hamil. Nah ternyata senam hamil ini kan kalau kita ngomongin senam kan biasanya identiknya ke fisik gitu ya Mbak Ayang ya. Ternyata senam hamil ini ada efeknya juga ke kesehatan mental, gimana nih Mbak? Betul. Kalau senam hamil yang kita tahu sekarang ini kan melibatkan para ayah juga nih, Mas Raden, gitu ya. Jadi sebetulnya ketika ayah terlibat itu tumbuh tuh rasa bahagia, ya, intimate, passion, ya. Jadi ada komponen-komponen cinta yang terbentuk di situ. Nah, sehingga ketika ada keterlibatan ayah dan ibu pada proses kegiatan senam hamil yang sekarang ini memang marak dan dianjurkan, itu akan sangat bisa membuat ibu menjadi lebih bahagia, ya bayinya juga bahagia. Lalu memang secara fisik juga biasanya lebih rileks, apalagi tadi kan dengan olah nafas ya, terus kemudian nih misalnya ditambah dengan alunan melodi tadi, jadi semuanya kompleks nih Mas Raden, jadi nggak berdiri tunggal aja semuanya, jadi kita bisa kolaborasikan sehingga ini benar-benar akan membantu seorang ibu jauh lebih sehat mentalnya, pasti juga sehat fisiknya gitu. Nah itu dia, sehat fisik dan juga sehat mental untuk ibu hamil tadi di-combine semua jadi satu gitu ya. Betul. Yang terakhir cek ke dokter, gimana nih Mbak? Ya ke dokter mah harus ya Mas Raden ya gitu ya. Jadi memang secara berkala untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, makanya kenapa perlu juga nih ibu, apalagi ibu-ibu yang misalnya baru anak pertama ya, pastikan kekhawatirannya cukup tinggi. Maka carilah nih dokter yang memang bisa diajak berkomunikasi ya, kemudian bisa untuk diajak bertukar pikiran, keresahannya coba disampaikan, sehingga dengan mendapatkan informasi lengkap dari dokter kita jadi tahu apa nih yang harus kita lakukan sebagai calon ibu dan calon ayah. Oke, berarti penting ya Mbak ya, ketika kita ngomongin sebagai ibu hamil kita harus cari dokter kandungan yang klik gitu sama kita ya. Betul, betul. Yang chemistry-nya dapat Mas Rabe. Itu dia, karena kadang-kadang kalau kita ketemu dokter kandungan yang kayaknya kok aku agak nggak begitu serak gitu, itu kalau bisa ya find the better one ya, cari yang lain lagi. Kayaknya ini bukan masalah
picky sih, bukan masalah pilih-pilih, tapi lebih kepada kesehatan mentalnya juga gitu ya, karena bisa pengaruh juga Betul. gitu ya Mbak ya? Ya, karena setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada seorang ibu yang membutuhkan dokter atau psikolog gitu ya, yang memang gampang untuk diajak komunikasi, anytime bisa diajak komunikasi. Tapi ada juga yang ternyata nggak apa-apa, memang jadwalnya sebulan sekali, ya udah sebulan sekali aja gitu. Jadi setiap orang itu pasti beda-beda. Carilah yang sesuai dengan chemistry, ibarat jodoh-jodohan gitu ya, karena banyak juga yang ternyata dari satu dokter atau dari satu psikolog kemudian berpindah ke yang lain. Nah, itu sebetulnya cara kita sebagai seorang ibu atau ayah untuk bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan. Selain tadi ya dengan browsing dan lain sebagainya, di zaman sekarang langsung ke profesionalnya saja. Oke, berarti selama hamil juga harus find the best doctor, cari dokter yang terbaik dan juga cari psikolog terbaik, karena dua-duanya sama-sama penting untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Terima kasih Mbak Ayang sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua ibu hamil yang sekarang sedang hamil tenang, tetap sehat selalu dan semoga nanti sampai proses persalinan tetap sehat selalu ya. Baik, terima kasih Mbak Ayang sudah berbagi bersama kami. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, tanda bahaya kehamilan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tanda bahaya kehamilan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaytv, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Denny Hussein SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Kuningan. Selamat pagi Dr. Denny, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Mat dan kawan-kawan sekalian semuanya. Oke, Dok, hari ini kita sama-sama lagi tapi kita ngomongin wanita hamil, nggak apa-apa ya, Dok? Iya, nggak apa-apa. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas tanda-tanda bahaya kehamilan. Karena ternyata wanita hamil tidak hanya hamil terus kemudian punya anak gitu ya, Dok ya, tapi banyak sekali yang harus di-prepare, dipersiapkan gitu kan, dari A sampai Z-nya, termasuk tanda-tanda bahaya apa saja yang mungkin bisa terjadi selama proses kehamilan gitu, Dok. Nah, sebelum kita bahas tanda-tanda bahayanya apa saja, bisa dijelaskan mungkin, Dok, edukasi sekali lagi untuk terutama untuk mereka yang first timer yang baru mau hamil dan mau melahirkan gitu. Proses kehamilan itu yang seperti apa sih, Dok? Oke, jadi untuk para mam sekalian yang ingin sedang perencanaan kehamilan atau sedang hamil, ya tentu itu ada terjadi ini, apalagi yang first time ya, yang baru pertama kali, tentu dia merasa kaget ya, dalam tubuh dia ada seseorang kandungan gitu ya. Jadi maka dari itu dianjurkan untuk wanita yang sedang hamil diwajibkan dengan menjaga pola makan yang sehat ya, makan sayur, buah, ikan ya, daging gitu ya, telur, susu, dan jangan lupa juga untuk kontrol secara rutin ya. Jadi diharapkan tumbuh kembang si janinnya baik dari awal kehamilan hingga nanti 9 bulan kemudian. Oke, biasanya usia kehamilan itu idealnya berapa lama sih, Dok? Oke, nah jadi usia kehamilan itu dikatakan 9 bulan ya, tapi kalau secara minggunya itu untuk ideal persalinan itu di atas dari 37. Jadi kalau 37 minggu itu sudah cukup bulan ya. Nah, namun bisa ditunggu sampai dengan 41, 42. Jadi kalau misalnya 41 minggu masih belum lahir juga, nah kalau kondisi masih baik semua, kita mungkin akan kayak induksi ya, jadi untuk merangsang persalinannya. Jadi kalau untuk kapan bisa lahir, kalau sudah cukup bulan itu di atas 37 minggu. Oke, Dok, kalau itu dari usia kehamilannya. Nah, sekarang kita kan konteksnya adalah tanda-tanda bahaya kehamilan gitu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya apakah usia si calon ibu ini, si ibu hamil ini berpengaruh nggak sih, Dok, pada sehat atau ya lumayan berisikonya kehamilan gitu. Nah, pertanyaannya di usia berapa sebenarnya, range usia berapa yang ini ideal dan aman untuk ibu ini hamil gitu, Dok? Ya,
Untuk dari guideline dari penelitian sendiri dikatakan bahwa usia yang ideal adalah sekitar 21 sampai 35 tahun ya. Tentu kalau misalnya dia di bawah 21 tahun, dia dikatakan organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna. Maksudnya belum matang lah. Jadi istilahnya takutnya ditambah lagi dengan mental, biasanya juga kan masih muda juga bisa mental psikologis masih belum terlalu baik kalau misalnya sudah dewasa. Nah, kalau di atas 35 tahun juga sama. Jadi ibaratnya dia punya rahimnya itu kalau misalnya sudah di atas dari itu dikatakan dia tidak terlalu baik. Takutnya ada resiko pendarahan ya. Nah, maka dari itu memang untuk usia ideal untuk melahirkan adalah 21 sampai 35. Jadi kalau bisa di atas 35 itu tergolong sudah high risk gitu. Jadi perlu perhatian khusus. Oke, termasuk high risk gitu ya dok ya. Nah oke, berarti usia, kalau tadi kan antara 21 sampai 35 gitu ya. Ini menjadi salah satu faktor sehat atau ya lumayan berisiko atau kurang sehatnya suatu kehamilan gitu. Nah selain faktor usia dok, faktor apa aja sih yang sebenarnya ini bisa berpengaruh nih sama kesehatan kehamilan dari seseorang gitu di luar usia itu sendiri dok? Oke. Nah, jadi kalau kita melakukan pemeriksaan rutin, kontrol hamil secara teratur, biasanya dokter akan melihat nih, apakah dari ibunya ada misalnya riwayat ya, bisa dari riwayat keluarganya ya. Kemudian contohnya yang riwayat keluarga penting itu biasanya penyakit darah hipertensi ya, darah tinggi, kemudian diabetes, penyakit gula. Nah, biasanya itu kalau dari riwayat keluarga ada, nah kita mesti periksakan tuh ke mamsnya juga ya, jadi kita pastikan kondisinya stabil. Nah, selain itu juga infeksi ya, jadi misalnya nih para mamsnya ada pelihara binatang, misalnya anjing kucing, nah itu nanti juga dilihat juga apakah ada kemungkinan karantokso gitu ya. Jadi nanti untuk persainannya akan dipantau secara ketat ya, mulai dari USG dan melakukan pemeriksaan darah juga dan tanda-tanda vital juga. Oke, apakah kemudian beberapa faktor tadi yang baru saja dokter sebutkan ini bisa berpengaruh juga pada kondisi kehamilan seseorang ke depannya dok? Ya betul, jadi misalnya nih ya, contohnya aja, kalau seseorang dia ibunya misalnya ada darah tinggi, kemudian ke anaknya juga ya. Nah, jadi untuk kehamilan itu ada namanya resiko kalau misalnya darah tinggi dan kehamilan itu contohnya namanya preeklamsi ya. Jadi preeklamsi itu dia akan mengganggu kehamilannya ya. Jadi contohnya misalnya kalau resiko terburuk itu eklamsi artinya kejang ya. Jadi kalau dia terjadinya kejang dalam kehamilan karena gara-gara tensi yang tinggi, nanti dapat terputus tuh aliran darah dari ibu ke janinnya, jadi dapat terhambat ya. Jadi selain itu juga pertumbuhan janin juga terhambat. Oleh karena itu kamu nggak usah khawatir ya. Jadi yang penting lakukan pemeriksaan secara rutin ya. Jadi dalam pemeriksaan secara rutin diharapkan nanti kehamilannya berkembang secara baik dan lancar seperti itu. Oke, itu memang diharapkan ya persalinannya nanti dengan baik dan lancar gitu. Tapi pertanyaannya kemudian dok, kalaupun kan kita nggak ada yang tahu ya, ini faktor risiko tadi dokter sebutkan range usianya 21 sampai 35. Kalaupun kan namanya jodoh nggak ada yang tahu gitu ya dok ya. Entah hamilnya dikasihnya sebelum 35 atau setelah 35 kan kita nggak ada yang ngerti, dikasih sedikasihnya Tuhan gitu. Kalaupun akhirnya harus hamil di atas usia 35 nih dok. Ini sebenarnya berbahaya atau tidak, dan pertanyaannya apakah bisa diteruskan atau tidak, dan apa ya, lebih berbahaya kemana, ke ibunya atau ke calon bayinya, atau gimana harus kondisinya nih dok? Ya, tetap kita akan berusaha untuk mempertahankan ya untuk si janinnya tersebut. Nah, jadi kita akan pantau nih, misalnya nih dari kalau misalnya ibunya punya resiko seperti itu, dia mempunyai resiko nih, contohnya nih kalau bisa di atas 35 tahun ya. Nah, resiko itu bisa bertambah kedua-dua, yaitu ke janinnya bisa, ke ibu juga bisa. Jadi sama-sama beresiko ya, jadi nggak ada yang mana lagi itu. Nah, contohnya nih kalau misalnya di atas 35, resikonya itu resiko pendarahan ya. Jadi tentu rahim seseorang yang misalnya yang masih muda dengan yang sudah tua, dia akan kontraksi. Jadi kontraksi artinya mengecil ya. Jadi nah, kalau untuk yang di atas 35 tahun dia kemampuan untuk mengecilnya, untuk menghentikan pendarahan lebih baik yang kalau misalnya masih muda. Jadi prioritas seperti itu. Dan kalau untuk si janin sendiri, dia ada sel-sel telur tuh. Ya, jadi sel-sel telurnya itu antara yang yang masih muda sama yang sudah tua ya. Nah, jadi takutnya itu kalau misalnya di atas 35 itu sel telur itu dapatnya yang kurang baik. Ya, jadi kalau misalnya sel telur yang kurang baik, nah nanti takutnya ada misalnya dapat sel telur kurang baik, ketemu sperma,
Nah, terjadi pembuahan namun si janinnya tumbuh kembangnya misalnya ada cacatnya gitu loh. Makanya dianjurkan kalau misalnya seseorang wanita ingin berkarir, usahakan dia hamil dulu deh. Nanti kalau misalnya soalnya jangan di atas 35 risiko semakin tinggi ya. Sebenarnya untuk mempertahankan boleh ya, tetap kita akan pantau terus, Mam gak usah khawatir, yang penting Mam kontrol secara rutin. Oke, berarti ini dengan indikasi kalau untuk usia oke nggak apa-apa, tapi dengan kontrol yang sangat ketat gitu pastinya dok ya. Nah tapi kalau komorbid yang lain, misalnya ada penyakit, ada tadi beberapa ya faktor risiko yang dokter sudah sebut tadi gitu ya. Apakah perempuan ini masih bisa berpotensi hamil juga sama dengan usia gitu tadi, tetap bisa tapi harus dikontrol dengan baik, atau sebenarnya ditunda atau bahkan mungkin tidak ada program hamil sama sekali dok? Ya. Jadi nanti kita kembali lagi ya ke kehidupannya ya. Jadi memang kalau misalnya disuruh pilih, lebih baik pilihnya yang range seperti itu 21-35 tahun. Tapi kalau misalnya memang ada misalnya telat nikah atau misalnya memang dikasihnya itu ya nggak apa-apa, kita akan lanjutkan. Namun kita lakukan dengan kontrol secara lebih ketat gitu ya. Karena tentu saja di atas 35 tahun seseorang perempuan itu termasuk golongan high risk. Oke ya, baik. Berarti memang kalau kita ngomongin usia di atas 35 tahun masih tetap bisa. Tapi kemudian ini kontrolnya harus lebih ketat gitu ya dok ya. Dan harus lebih strict lagi nih jadwal untuk dokternya gitu ya. Dan kalaupun di luar faktor usia tadi gitu ya, mungkin ada penyakit ini, riwayat penyakit ini, penyakit keturunan ini, tetap diupayakan bisa. Apalagi untuk yang belum pernah punya anak sama sekali diupayakan bisa. Tapi ya dengan catatan tadi harus kontrolnya ini lebih ketat lagi ke dokternya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, nah ini sesuai dengan tema kita hari ini, tanda-tanda bahaya apa saja yang mungkin bisa kemudian dinotis sama si ibu hamil untuk kemudian, aduh ini kayaknya disebut sama dokter dan ini aku harus waspada masalah ini gitu ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tanda bahaya kehamilan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Denny Husein SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Kuningan. Dr. Denny, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini sebenarnya di kondisi seperti apa kehamilan ini masuk kategori yang berbahaya gitu dok, sesuai dengan tema kita hari ini dok? Oke, jadi untuk para mam sekalian ya, jadi untuk kehamilan ya, dari awal itu misalnya ya dia tahu dia positif ya. Nah, jadi begitu dia tahu dia positif, disarankan untuk periksakan ya. Jadi untuk yang awal, trimester awal, dipastikan dia hamilnya di dalam kandungan. Jadi jangan sampai dia hamil, ternyata hamilnya bukan di dalam, tapi dia hamilnya di luar. Nah, itu yang agak resiko ya. Jadi, maka dari itu untuk langkah pertama pastikan dulu dia hamilnya di dalam kandungan. Nah, setelah hamil dalam kandungan, nah nanti kita pastikan nih apakah ada janinnya atau enggak. Ya, jadi kita akan lihat. Jadi biasanya sekitar kalau 3-4 minggu dia berupa ketebalan dinding rahim. Nah, setelah itu sekitar 5-6 minggu akan terbentuk kantong. Nah, setelah itu sekitar 6-7 minggu jantung janin sudah ada. Ya, jadi kita pastikan itu. Nah, setelah itu kita bisa akan screening kelainan ya sekitar 11-13 minggu ya. Jadi kita akan screening, kita lihat saraf tulang belakangnya untuk melihat nih apakah ada kemungkinan kelainan kromosom ya. Nah, kemudian setelah itu disarankan untuk kontrol rutin setiap bulannya ya. Nah, kemudian pada saat trimester 2 biasa kita akan pantau sekitar usia 24-28 minggu. Itu kita akan lihat organ-organ dalamnya. Jadi misalnya mulai dari otak ya, kemudian jantung ya, paru-paru, lambung, kandung kencing ya. Nanti kita akan pantau semuanya. Nah, setelah itu pada saat sampai trimester 3 nanti akan dipantau juga tuh bagaimana aliran darahnya ya, berat badan janinnya ya, air ketubannya, posisi plasentanya ya. Nah, untuk para mams yang udah mau merencanakan
mendekati persalinan, jangan lupa untuk pantau gerakan janinnya ya, paling enggak dalam sejam itu sekali. Jadi paling enggak dalam sehari aktivitas itu paling enggak 12 kali adalah. Ya, kalau misalnya tiba-tiba dari kemarin ada aktivitas, terus tiba-tiba pada hari ini berkurang atau bahkan nggak ada, sebaiknya segera periksakan ya. Jangan-jangan hati-hati ada permasalahan sama dedek janinnya seperti itu. Oke, berarti memang harus benar-benar diperiksakan secara detail gitu ya dok ya, harus tetap konsultasi ke dokter kalau misal ada kerasa ini kerasa itu gitu ya dok ya. Oke dok, ini saya diinfokan oleh tim tadi ada penelpon yang sempat terputus dok, tapi sudah didapatkan infonya dari tim kita. Ada yang menanyakan, penelpon kita ini pemirsa menanyakan sebenarnya kalau orang hamilnya ini kembar, ini apakah harus selalu sesar atau bisa normal dan risikonya apa dok? Oke, jadi kalau untuk hamil kembar, syarat, jadi boleh untuk lahir normal ya. Nah, jadi syaratnya adalah posisi bayi yang pertama, kepalanya di bawah. Ya, jadi kalau untuk mau lahir normal, syaratnya kepala di bawah. Jadi kalau misalnya posisi misalnya lintang atau posisi yang bayi pertamanya sungsang, nah itu agak berisiko ya. Kenapa? Karena kalau misalnya yang sungsang, dia agak lambat tuh. Jadi kalau kepala sama bokong, dia lebih keras kepala, jadi makanya lebih gampang untuk melewati jalan lahir. Takutnya kalau misalnya yang posisi lain itu akan terjepit, ya, jadi itu tidak disarankan. Nah, kemudian tentu saja memang kalau untuk hamil kembar itu dinamakan kehamilan lebih beresiko ya dibanding dengan hamil yang single ya. Nah, oleh karena itu memang nanti pemantauannya pun kita akan secara rutin tuh kita akan lihat perkembangan antara bayi yang pertama sampai yang kedua. Ya, jadi diharapkan itu untuk beratnya, untuk air ketubannya, untuk jantungnya semuanya seimbang lah ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang ada tuh permasalahan yang si bayi A menyedot makanan si bayi B. Ya, jadi akhirnya satu gemuk, satu kurus. Nah, seperti itu. Jadi kita akan pantau tersebut dan kita pastikan juga untuk sekat antara bayi pertama itu ada juga. Jadi untuk lahir normal pun untuk bayi sama 1 sama 2 itu wajib terpisah. Jadi kalau misalnya dia bayinya tergabung dalam satu kantong itu resiko untuk lahir normal. Oke. Ini kalau tadi dokter menyebutkan tidak apa-apa normal asalkan posisi kepalanya tidak sungsang gitu ya dok ya. Nah ini untuk berlaku untuk yang kembar 2 saja atau sebenarnya lebih dari 2 pun tidak masalah kalau tidak akan jadi masalah selama dia tidak sungsang? Oke. Nah, jadi kalau yang untuk mau normal itu yang kembar 2 aja. Tapi kalau memang sudah lebih dari 2, memang dari rekomendasi tidak menyarankan untuk persalinan secara normal. Karena resikonya dia akan terjepit ya, jadi interlocking ya. Jadi bayi satu bisa keluar, nanti bayi yang berikutnya nggak bisa keluar. Jadi lebih beresiko. Jadi kalau mau coba normal, itu untuk bayi yang kembar 2 dengan syarat ada kantong yang terpisah dan bayi yang pertama kepalanya di bawah. Oke ya, jadi itu syarat kalau ingin lahiran normal, kalau anaknya kembar maksimal 2 lah ya, kalau udah lebih dari 2 lebih baik disarankannya lebih amannya, lebih sehat untuk kedua belah pihak baik ibu ataupun janin atau calon bayinya adalah dengan cara sesar gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari penelpon kita tadi yang sempat terputus. Terima kasih sudah menghubungi kami. Dok, kita lanjut lagi, ini ada DM Instagram dok, kita bacakan ya dok ya. Ini dari @Donita Iskandar. Dok, saya sedang hamil 4 bulan. Terkadang terasa kayak keputihan dan agak berbau. Apakah ini membahayakan? Membahayakan ibu dan kehamilannya juga mungkin ya dok ya? Gimana nih dok? Oke. Ya, jadi untuk keputihan sendiri nanti akan dievaluasi nih, akan dipiksakan ya. Nah, keputihan itu bisa karena misalnya bakteri ya, karena infeksi bakteri, kemudian karena parasit, karena jamur ya. Nah, kalau dia gatal sekali sampai berbau, nah itu sebaiknya sih diperiksakan ya. Nanti kita akan melakukan vaginal toilet, artinya kita akan bersihkan, kemudian kita akan terapi secara langsung tergantung dari penyebabnya. Ya, jadi kalau misalnya dia penyebab jamur, kita berikan anti jamur. Kalau misalnya dia bakteri, kita kasih antibiotik. Jadi tergantung dari permasalahannya. Nah, disarankan untuk para moms yang sedang hamil juga, memang kalau dengan keputihan disarankan untuk sementara jangan berhubungan dulu ya. Kemudian diperiksakan juga nih, apakah selama ini menjaga kebersihan dengan baik dan benar ya. Jadi misalkan untuk menjaga kelembapan ya. Jadi misalnya panty liner, hindari penggunaan yang terlalu berlebihan. Kemudian cebok dari depan ke belakang. Nah, usahakan juga menggunakan sabun dengan pH netral ya. Jadi vagina seorang perempuan itu asam. Jadi usahakan menggunakan pH netral agar
Karena kalau vagina wanita itu dia mempunyai flora normal. Jadi kalau misalnya keasamannya terganggu, flora normalnya terganggu, jadi nggak ada pelindung proteksi dirinya. Jadi maka dari itu selalu jaga kebersihan juga dengan baik dan benar. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Donita dan semoga sehat-sehat terus ya. Terima kasih sudah menghubungi kami bertanya lewat DM Instagram. Dok, ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan Bu Donita barusan gitu ya dok ya. Ini kalau semisal kayak keputihan dan lain sebagainya, ini ada pengaruh dari makanan yang dikonsumsi oleh si ibu hamil nggak sih dok? Kemudian ketika kita ngomongin, ada keluar cairan berbau, orang pasti berpikir apakah ada efeknya dari apa yang dikonsumsi atau tidak gitu dok? Ya. Pada umumnya sih lebih ke faktor infeksi ya, jadi infeksi secara langsung ya. Namun dari makanan sih sebenarnya sih nggak berpengaruh secara langsung. Cuma memang dengan menjaga pola makan yang sehat, keseimbangan hormon akan lebih terjaga dengan baik ya. Jadi maka dari itu tetap ya jaga pola makan sehat, misalnya dari sayur, buah, daging ya, ikan, telur, susu ya. Hindari misalnya kayak gorengan, bakar, panggang, junk food, fast food. Nah, usahakan menjaga pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat. Nah, pertanyaannya kemudian masih seputar makanan nih dok. Sebenarnya makanan yang dikonsumsi oleh si ibu hamil ini juga bisa berpengaruh dengan apa yang didapatkan atau nutrisi yang didapatkan oleh si janin gitu ya dok ya? Ya, betul. Jadi dengan ibunya menjaga pola makan sehat, tentu kan dia mempunyai faktor nutrisi ya. Nutrisi diharapkan dapat diserap ke didik bayinya ya. Jadi untuk vitamin-vitamin yang perlu juga untuk misalnya trimester awal yang penting itu kayak asam folat ya. Jadi usahakan konsumsi vitamin juga, terus makan buah-buahan juga ya. Kemudian kalau pas trimester 2 biasanya kita akan berikan tambahan misalnya zat besi, kemudian asam folat tetap sama, kalsium, vitamin D ya, DHA karena udah pertumbuhan otak bayinya tuh pada saat trimester 2. Dan jangan lupa juga untuk berjemur ya. Nah, trimester 3 juga sama, jadi trimester 2-3 hampir sama. Dan dengan menjaga pola makan sehat diharapkan perkembangan bayi juga baik dan lancar. Oke, ini kita harapkan ya persalinannya tetap baik dan lancar. Nah, pertanyaannya kemudian kalau sudah ada beberapa tanda-tanda bahaya gitu yang tadi sudah dokter sebutkan gitu dok, apakah kemudian selalu dijudge bahwasanya harus sesar gitu nanti persalinannya, atau sebenarnya lihat sikon dulu nih, siapa tahu bisa normal gitu. Menurut dokter gimana dok? Oke, nah jadi para mams sekalian semua yang nggak usah berpikir ini negatif dulu. Jadi kalau biasanya saya ya selalu meyakinkan kepada pasien-pasien saya bahwa Bu tenang aja Bu, kalau semuanya bagus kita akan upayakan normal ya. Jadi yang penting share-share-nya itu kondisi bayinya baik ya kan, posisi tidak ada yang menutupi jalan lahir ya, perkembangan bayinya baik, pertumbuhannya baik ya. Nah, kemudian kalau untuk anak pertama usahakan kalau melahir normal kepala di bawah ya. Jadi makanya saya selalu anjurkan untuk misalnya sujud ya, banyak jalan ya. Jadi usahakan biar si kepalanya di bawah. Jadi dengan begitu diharapkan untuk pasien normal dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan nanti dipastikan juga panggulnya luas juga seperti itu. Oke, tapi selama ini pernah nggak sih dok, maksudnya ada kasus perempuan yang ya ada beberapa faktor risiko yang tadi dokter sebut dan akhirnya bisa lahiran secara normal gitu dok, dan fine-fine aja gitu? Bisa ya, contohnya ada satu pasien saya, dia dengan resiko usianya emang udah lanjut ya, sekitar 40 ya. Kemudian dia dengan darah tinggi ya, dia ada darah tinggi, dan biasanya tuh darah tinggi sama gula itu temenan ya, jadi dia ada preeklampsi, kemudian juga ada diabetes juga ya. Selama kita kontrol, jadi terpantau ya, jadi tensinya kita terkontrol, gula terkontrol, nah kemudian dia bisa melakukan persalinan normal ya. Jadi makanya dengan pemeriksaan rutin ya diharapkan dengan komplikasi yang ada kita akan upayakan terkontrol sehingga bisa untuk persalinan secara normal. Oke, kalaupun akhirnya seperti tadi lahiran baru saja dokter sebutkan, pasien dokter usianya 40 plus gitu ya. Terus kemudian mungkin ada beberapa yang dengan faktor penyakit penyerta gitu. Sebenarnya nanti setelah lahiran si bayi ini, ya sebenarnya bayi yang secara umum juga tetap ada perawatan. Cuma maksudnya ada perawatan lebih ekstra nggak untuk special case ini dok? Ya, betul. Jadi kalau misalnya nih contoh untuk bayi yang ibunya mengidap diabetes ya, tentu kita akan sampaikan nih ke dokter anaknya ya. Kenapa? Karena si bayi ini udah terbiasa di dalam perutnya dengan kadar gula darah yang tinggi. Jadi artinya dia sudah biasa dengan hidup mewah ya. Jadi ini nanti pada saat lahir pun perlakuannya akan khusus, berbeda dengan bayi yang normal ya. Kenapa? Karena dia sudah di dalam perut dengan kadar gula darah tinggi,
Jadi makanya pada saat lahir pun nanti si dokter anak akan memberikan tambahan ya. Jadi untuk paling enggak kadar gulanya akan diturunkan secara bertahap. Jadi biar si dedek bayinya nggak kaget gitu loh ya. Jadi maka dari itu tetap butuh nanti kerjasama antara dokter kandungan sama dokter anak untuk komplikasi-komplikasi pada si moms yang mempunyai permasalahan tertentu. Oke, intinya mau di usia berapapun ya kalau bisa antara range 21 sampai 35, tapi kalau dikasihnya selebihnya dari itu ya tetap diupayakan yang terbaik oleh dokter dan jangan lupa untuk konsultasi terus sama dokter kandungannya gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir, di segmen 5 kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan oleh ibu hamil supaya tetap sehat, fit dan bugar selama hamil gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tanda bahaya kehamilan, masih bersama dengan Dr. Denny Hussein SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Mayapada Hospital Kuningan. Dr. Denny, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan, bukan kita ya, yang ibu hamil bisa lakukan untuk tetap sehat gitu ya selama periode kehamilannya ya dok. Yang pertama adalah asupan gizi. Seberapa penting asupan gizi untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan janinnya ini dok? Oke, baik. Jadi untuk para mama sekalian, penting nih ya menjaga makanan yang bergizi ya. Jadi dengan makanan yang bergizi ya, 4 sehat, 5 sempurna, itu diharapkan nanti tumbuh kembang bayinya juga nutrisinya si dedek bayi dapat ya. Mulai dari misalnya, tadi saya sudah sebutkan ya, sayur-sayuran itu kan mengandung vitamin ya, banyak. Kemudian misalnya daging ya, ikan yang berprotein ya, itu juga bagus juga. Susu ya, kemudian telur ya, kemudian usahakan nih ya, jadi mulai dari kalau multivitamin dari misalnya zat besi, asam folat ya, kalsium, vitamin D, DHA ya untuk otak bayinya ya, dan jangan lupa juga minum yang banyak ya, jadi paling enggak saya selalu sampaikan minum 2-3 liter untuk mencapai kondisi ketuban yang baik juga seperti itu. Oke, dok, ini masalahnya adalah pandemi ya dok ya, dimana kita ngomongin ada financial pressure di sana, ada financial problem. Mungkin banyak yang akhirnya ketika pas masih hamil di masa pandemi, banyak yang akhirnya mengerucutkan budget untuk konsumsi makanan. Ini jadi bisa berpengaruh nggak sih dok? Akhirnya ketika kita ngomongin ibu hamil masa pandemi, akhirnya ya asupannya mulai terganggu, ini juga bisa berdampak pada kesehatan dan tumbuh kembang si bayi ke depannya nanti ketika sudah lahir nggak sih dok? Iya betul, jadi dengan misalnya dia menjaga makannya kurang baik ya, jadi misalnya dia makannya kurang atau apa, nanti malah dampak ke janinnya, jadi janinnya perkembangannya jadi menjadi terhambat ya. Jadi maka dari itu sangat penting untuk selalu menjaga pola makan yang sehat ya, jadi agar kedepannya si dedek bayinya juga mendapatkan nutrisi yang baik dan seimbang juga. Oke, sebisa mungkin kalau bisa budgetnya jangan dipotong-potong ya, karena ini demi kesehatan ibu dan juga bayinya pasti. Yang kedua tadi juga dokter sempat sebut terhidrasi gitu, 2-3 liter sebenarnya. Dok, ini pengaruh nggak sih? Maksudnya beda-beda setiap ibu hamil dengan tinggi dan berat badan sekian, ini konsumsi air minumnya bisa berbeda-beda atau ada standarnya dok? Ya, baik. Nah, memang nanti itu sebenarnya disesuaikan dengan berat ibunya ya. Namun untuk secara gampangnya untuk ibu-ibunya dipastikan aja tuh. Jadi paling kan botol aqua kan 1,5 liter tuh. Nah paling enggak minimal 2 lah. Jadi biasanya ya kalau saya periksain ya kan kondisinya bayinya ya kan. Nah saya selalu sampaikan ke ibunya, Bu, yang penting itu ya minumnya juga banyak juga ya. Selain makan yang baik, minumnya juga banyak ya. Paling enggak minimal 2 lah, 2 liter sampai 3 liter kalau bisa. Nah memang kadang-kadang, dok saya kalau minum banyak sering kencing-kencing gitu ya, pas malam terganggu. Nah maka dari itu usahakan minumnya di pagi hari ya, jadi pagi hari, siang hari, jadi paling enggak pas malam jadi nggak terlalu sisa tumpukan banyak, jadi sehingga pas tidur pun nggak terganggu ya. Jadi usahakan paling enggak dalam 24 jam minum yang baik gitu ya. Jadi minumnya air putih ya saran dari saya ya. Jadi misalnya tuh ada tuh yang minum teh. Jadi sebenarnya kalau teh itu sebenarnya dari saya jangan terlalu sering ya, karena teh itu
dia dapat menyerap zat besi. Jadi kadang-kadang moms yang terlalu sering minum teh malah HB-nya rendah. Oh, oke ya, kalau bisa air putih ya. Udah, itu udah murah dan sehat pokoknya ya, Dok ya. Oke, yang ketiga, suplemen ini boleh nggak sih, Dok, konsumsi suplemen ibu hamil, Dok? Ya, boleh. Jadi untuk suplemen itu memang ibu-ibu dianjurkan misalnya dari trimester awal yang penting asam folat. Ya, trimester 2 asam folat, zat besi ya, kalsium, vitamin D, multivitamin yang lain ya, sama DHA ya. Jadi memang perlu untuk suplemen untuk menyeimbangkan. Jadi tapi jangan tergantung sama suplemen doang ya. Jadi dari makan juga. Jadi suplemen itu cuma sebagai pembantu, penyokong ya. Jadi tetap dari makanan sehari-hari juga. Oke ya, yang primernya tetap dari makanan. Kemudian selanjutnya manajemen stres juga penting, Dok, untuk ibu hamil? Ya, betul. Jadi untuk ibu-ibu hamil, apalagi hamil yang pertama ya, tanpa dukungan support dari keluarga, maka dari itu memang keluarga berperan penting ya. Jadi untuk menyokong ibunya, jadi di-support, ya dibantu, jadi ibunya nggak stres ya. Kadang-kadang dia merasa stres, ada beban ya kan, ada dirinya, terus ada janinnya juga gitu ya. Jadi maka dari itu perlu kontrol ya, kontrol emosi juga untuk ibu yang hamil juga, sehingga nanti kedepannya si dedek bayinya juga tenang. Oke, yang terakhir, Dok, ini cukup istirahat. Kalau normalnya kan orang antara 7-8 jam tidur, Dok. Kalau untuk ibu hamil sendiri ini ada bedanya atau sama atau gimana, Dok? Untuk jam tidur sebenarnya hampir sama saja ya. Jadi paling nggak istirahat ya sekitar 7-8 jam lah ya. Jadi usahakan tidurnya pun juga di jam yang benar ya. Jadi contohnya ini, misalnya, Dok, saya tidurnya sesuai kok, tapi saya tidurnya jam 2 pagi, 3 pagi. Nah, jadi sebaiknya sih tetap usahakan di jam-jam ya, bisa jam 9-10 ya. Jadi memang kalau misalnya dia tengah malam, dia siklus hormonnya terganggu tuh seorang ibunya. Jadi kalau dia tidurnya nggak sesuai dengan jamnya, mengganggu hormon tubuh. Jadi maka dari itu memang dianjurkan tidur ya sesuai jamnya dan durasinya paling nggak ibunya istirahat lah cukup gitu ya. Jadi jangan stres juga. Oke, jadi jangan stres juga karena ini juga pengaruh gitu ya, Dok, ketika kita ngomongin jam tidur. Ini kan tidur atau tidak bisa tidurnya seorang ibu hamil kan karena juga masalah stres manajemennya yang mungkin agak kurang baik gitu ya, Dok ya. Berarti untuk mendapatkan istirahat yang berkualitas termasuk di dalamnya tidur adalah bagaimana kemudian memanage stresnya dulu gitu ya, Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Denny sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas-bahas lagi seputar dunia kehamilan dan lain sebagainya gitu ya, Dok ya. Terima kasih Dr. Denny sudah berbagi bersama kami. Sehat-sehat terus, Dok, dan salam untuk teman-teman di Mayapada Hospital Kuningan. Selamat pagi Dr. Denny, terima kasih. Terima kasih Mas Mat juga dan kawan-kawan sekalian semuanya. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.